Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man kana aminan walillahi 'ala an-nasi man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim alayah. Ibu-ibu dan Rama. Alhamdulillah. Kalau saya lihat di sini jamaahnya banyak ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ada nggak ya di sini? Ada saya aja bapak-bapaknya ya. Waria ada Waria. Baik, ladies and gentlemen, yang semoga selalu ada dalam ridhonya Allah. Hari ini Uge sedang dalam keadaan kurang fit ya, tapi tetap ingin memberikan yang terbaik buat antum semua. Karena salah satu pahala ibadahnya yang sama dengan umroh dan haji itu adalah menghadiri majelis ta'lim dan talabul ilmi. Nah, jadi Anda guys yang sudah hadir di webinar ini sebetulnya pahalanya itu sudah sama dengan pahala berumroh dan berhaji. Niatkan lillah aja karena Allah ya. Insya Allah tinggal nanti niatkan yang pancep ingin berhaji dan umroh pulang kampung tadi kata moderator ya. Jadi kita pulang kampung ke rumah ini. Insya Allah semua yang hadir di webinar ini tahun ini kalau nggak tahun depan umroh atau haji bareng. Amin ya Allah. Baik, pada hari ini saya share aja materinya untuk yang season terakhir dalam amalan-amalan apa aja sih yang bisa terpanggilnya atau adanya undangan dari Allah untuk ke Haramain Baitullah dan Madinatul Munawwarah. Nah, yang pertama itu guys bisa dilihat di sini sambungan dari kemarin. Oke, rangkum dulu ya. Yang Selasa kemarin, Oke membahas amalan-amalan yang memang bisa mengundang kita ke Baitullah. Salah satunya ada sedekah. Ada yang tahu nggak? Yang tahu 4 hal itu sama Ugi disiapkan hadiah langsung ya. Hadiahnya langsung 10 kg beras premium. Ibu moderator yang tahu jawabannya, namanya kita tahu Ugi ya. Terus ada berapa orang, nanti dipilih jawaban terbaiknya dan yang paling cepat ya dimulai dari sekarang. Silahkan chat langsung ke inboxnya video Zoom ini. Silakan ibu-ibu. 4, 5, 6, 7. Maka di chat langsung inbox aja. 8. Ya, silakan Bu yang soleha. Jamaah semuanya, barangkali mau isi list atau langsung aja angkat tangan atau berbicara amalan yang mudahnya terpanggil beribadah haji yang season kemarin sudah dibahas oleh Kiai. Sebelum kita melanjutkan dirangkum dulu ya. Udah ada jawabannya belum? Ada yang menjawab belum? Cek. Kelihatannya belum ada ya? Udah dijawab belum? Belum ada ya? Oke. Ya. Bisa pada lupa lagi sama Uge dirangkum aja. Salah tepat waktu yang itu. Akan kita diundang oleh Allah itu salah satunya adalah sholat tepat pada waktunya. Sholat tepat waktu.
Yang kedua, berbakti kepada orang tua. yang ketiga, sholat tahajud di Sholat sepertiga malam. tahajud sepertiga malam. Banyak sedekah. Iya, sedekah. Nggak jadi dia berhasil. Ayo deh hadiahnya. Oke, hari ini ada hadiah banyak ya. Satu beras premium 10 Alhamdulillah. untuk 3 orang. Oke, 10 kg beras Iya. premium untuk 3 orang. Ada uang tunai Berarti 100.000 aku udah dapat. untuk 2 orang. Ya. Ya. Sengaja bagikan hadiahnya agar semangat menyimak karena hari ini hari terakhir UG untuk ngisi kajian di materi ini. Jadi ini bisa memotivasi Anda semua guys. Jadi tolong pulang mikir. Bella, kalau orang lain pengen dikasih jumlahnya gimana? Kan amalan yang bisa mengantarkan kita diundang sama Allah. Nah, seperti kita ketahui bahwa ibadah haji itu ibadah yang wajib bagi orang-orang yang mampu. Benar nggak sih? Benar nggak guys? Tadi Betul. ya. Artinya ayat tersebut di sana terdapat tanda-tanda yang jelas kalau di antaranya makam Ibrahim, di antara makam Nabi Ibrahim itu, Ka'bah itu, barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Allah amankan. Jadi siapapun yang masuk ke sana, Allah amankan. Tidak ada bencana, tidak ada musibah, tidak ada apapun di sana. Jadi orang-orang yang berhaji itu, orang-orang yang umroh itu, sebetulnya itu mengamankan diri. Makanya Ugi bilang, kalau orang yang berhaji atau ke Haramain itu, sama dengan pulang kampung. Orang yang pulang kampung merasa nyaman, sombong di dekat kota. Gitu ya. Nah ini makanya jaminan dari Allah itu firman dari surat Al-Imran ayat 97. Nanti antum bisa lihat ya. Artinya yang tadi ya, di antara makam Nabi Ibrahim itu, barang siapa masuk ke Baitullah, amanah dia, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ini kewajiban manusia yang mampu. Oke, gitu ya. Lalu itu udah dibahas dalam surat Al-Imran ayat 97. Yang ketiganya, motivasi berangkat haji itu apa sih? Gitu. Hiji kan sukanya jalan mitanya berangkat ibadah haji atau umroh tuh suka yang pujian inginnya kalau yang doa. bukan umroh bro ada bagi pelit gitu. Kayak ada orang ada ibadah haji, terus pulang haji tanya ke Indonesia teh kadang kamu dipanggil teh untuk pakai titel haji mau ngali. Pak Dadang hari-hari. Tapi lalu Pak Haji pada kemana? Encep banget, nama. itu kadang kayak seperti itu. Jadi ibadah haji itu motivasinya apa sih, gitu ya? Umroh itu motivasinya apa? Yang pertama, yang benar itu, yang pertama motivasi ke sana itu ingin haji mabrur atau umroh yang mabrur, mabrurah untuk perempuannya. Nu kumaha sih haji jeung umroh mabrur teh? Jadi haji jeung umroh anu pas balik ke etapakna. Gitu, Cek. Halo. Hai. Jadi mabrur teh pulang dari Baitullah aya tapakna. Bukan tapak dina jidat hideung, right? Halo. Bukan jidat bukan. Tapak itu akhlak yang makin bagus, semakin hijrah itu semakin kelihatan gitu ya. Terus tadina minta tangga goreng kalakuan jadi lebih halus. Oh, ada apa? Kalau hablum minanas itu diwajibkan oleh Rasulullah SAW, ya. Akhlak Rasulullah yang baik dengan tetangga. Lihat tetangga punya mobil baru, alhamdulillah ya Allah, semoga aku bisa seperti itu gitu. Lihat tetangga punya istri baru, alhamdulillah ya Allah, semoga aku seperti itu. Aduh. Dijamin istrinya langsung Mesir, Indonesia gitu. Jadi umroh itu, mabrur itu, guys, pajak di hati keluar dari sana, pulang dari sana, hijrah akhlak kita lebih baik, hijrah ibadah kita lebih baik, itu yang mabrur. Jadi lamun haji itu bagi kopet, kalau kuat bagi pika sabaleun, ya punten-punten misalnya ini nih, mau dari kasih diri akan bayar eta takdir berarti ya, dah saya dirobah. Jadi semua hal yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Itu mabrur, tanda orang yang mabrur ibadah haji dan umrohnya ya. Nah, jadi motivasi berangkat haji yang pertama tadi menjadi haji mabrur atau umroh mabrur. Yang kedua, motivasinya ingin dosa-dosa kita itu terhapus. Dosa-dosa kita yang masa lalu, kelakuan kita masa lalu, kesalahan-kesalahan kita masa lalu, Allah hapuskan ya Allah. Dengan memperbanyak sujud di depan Ka'bah Allah. Dengan memperbanyak mengunjungi makamnya Rasulullah di Madinatul Munawwarah. Ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika Rasulullah.
Sampaikan salam rindu ini kepada Allah. Sampaikan salam rindu ini kepada engkau ya Habibana. Mudahkan aku untuk menggapai ridha Allah. Ampuni dosa-dosaku. Karena manusia itu tidak luput dari dosa, guys. Semakin banyak orang merasa tidak punya dosa, maka semakin numpuk kita dosa manehna, gitu ya. Jadi ketika ditanya, Cung, kayak kemarin, Cung, siapa yang banyak dosanya? Ada Cung. Cung yang merasa tidak banyak dosa, cari Cing. Cung sekali lagi yang banyak dosa, nggak Cung. Cung yang ingin masuk surga, nggak Cung. Loba dosa, hayang masuk surga, halal, please deh, Allah gue. Tapi tetaplah, Allah itu maha ghafurur rahim. Allah motivasi kita ke Baitullah, ingin menghapus dari segala dosa-dosa adalah paling penting dalam diri kita ya. Lalu yang ketiga, ada jaminan dari Allah dan Rasulnya bahwa kalau tiada balasan yang lebih pantas bagi haji mabrur dan umrah mabrur itu adalah surga. Ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Kalau dengan zikir gitu, nggak sih? Ya, nah, banyak zikirnya. Kalau ingin dosanya dihapus, kalau ingin segala sesuatu kita mudah tercapai, banyak itu ingat ke Allah dan banyak memuji Allah. Ya. Jadi motivasi berangkat haji, tadi yang ketiga apa? Jaminan dari Allah, karena ada jaminan bahwa kita akan masuk surga. Kata Rasulullah, tiada balasan yang paling baik. Balik untuk ibadah haji yang mabrur adalah surga. Ya. Jadi motivasinya itu, bukan ingin kapuji kate. Ya. Terus, nah ini ada tips dari UGM nih. Ya. Ini berdasarkan dalil-dalil nakli para ulama-ulama kita. Tips mempermudah keinginan bisa menjalankan ibadah haji atau umroh. Nah ini tipsnya kalau disebut mudah sih mudah ya, disebut hese dan memang kadang ada orang hese gitu. Sampaikan untuk belajar ini sempatkanlah untuk belajar yang pertama ya, dan jelema setiap hari harus banyak belajar. Banyak silaturahim. Ini tips ya. Kalau dari Selasa kemarin saya menyampaikan amalan apa aja. Kalau sekarang tipsnya ya. Nih, kolaborasikan dengan ini tipsnya. Yang pertama, berbanyak silaturahim. Ya. Ingat kata Rasulullah, yang ingin diperbanyak rezekinya, yang ingin dipanjangkan umurnya, fal yasir rahimahu, maka bersilaturahimlah. Nah, silaturahim itu ukur datang kata tangga kata cedoh punten manawi gaduh 100.000. Hai lagu jeung kabutuhan karena silaturahim ayo kabutuh hari-hari hirup. Gitu aja ya. Jadi silaturahim dalam majelis taklim. Silaturahim dengan tetangga setiap pagi menyapa, "Assalamualaikum, Cededa, apa kabar?" gitu ya. "Assalamualaikum, Nengkuti, sehat." Silaturahim. Masih ya sama ibu majelis taklim berkumpul semua. Sangat punten banget. Tapi punten obrolannya nyerempet. Kadang-kadang ironisnya ngobrolkeun batur masih teh. Ini eta cetuti kunaon cedoh tinggal limanya tiung eta hordeng dipake jeung tiung. Tiung udah di juga taplak meja. Aduh astagfirullahaladzim. Ada we omongan teh. Uyuh kina daek ke sideng cakit truk teh hirup deui. Udahlah, semuanya diobrolin, hilang atuh pahalanya, ya. Jadi pahala ibadah mencari ilmunya hilang gara-gara kita ngomongin orang. Dosa dia ke kita, amal pahala kita ke dia. Kan gak enak banget. Ya orang udah mau kenal enak ya seserian banget. Alhamdulillah. Terus. Ya lah, ngalir ya. Jadi guys, silaturahim yang baik-baik. Jadi quote-nya silaturahmi itu yang baik-baik saja. Oke. Yang kedua tipsnya, perbanyak bersedekah udah jelas karena ada dalam amalannya ya. Semakin kita banyak bersedekah, jangan berpikir bahwa sedekah itu akan dibalas 7 kali lipat, akan dibalas 10 kali lipat, akan dibalas 100 kali lipat. Mohon maaf, urusan sedekah urusannya Allah yang memberi pahala. Udah lillah aja. Kasih lupakan. Itu sedekah. Ya, ikhlas itu khalas.
Ayo kholas teh geus sudah ikhlas kholas itu sudah kasih kholas udah baik. Itu namanya sedekah. Ya. Jadi kalau sedekah ingin bayarannya dari pahala dari Allah 10 kali lipat ya sakit tuh menang nah. 7 kali lipat ya sakit tuh. Udah gak usah mikirin kita mah. Kasih aja uang yang kita mau sedekahkan atau barang yang mau kita sedekahkan dan lupakan gimana Allah. Aku ingin menggapai ridho Allah bukan pahala sedekah. Gitu ya. Kalau ngejar-ngejar pahala, riba, kitanya berhitung. Kalau sudah berhitung, ya Allah kasih. Aku mah anjeun kan gitu kata Allah. Gitu ya guys. Itu tipsnya perbanyak sedekah. Yang ketiga, jaga sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid. Udah pasti ya. Ini kalau bisa, kalau mampu bersegeralah untuk selalu berjamaah di masjid ya. Kalaupun tidak berjamaah di rumah dan keluarga. Itu bagus. Yang penting nilai berjamaahnya. Berangkat ke masjid itu salah satu pahala terbesar dari Rasulullah SAW, dari Allah melalui Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bersuci dari rumah, pergi berangkat ke masjid, dan menunaikan sholat berjamaah yang 5 waktu, itu sama nilainya dengan haji. Masya Allah. Terus, yang keempat, datangi tetangga yang akan berangkat umroh dan haji. Iya, ame aya naon, ame aya motivasi mengembang. Mereka bisa, maka kita enggak gitu. Jadi semakin kangen kita sama Baitullah, semakin kangen ingin ketemu sama Rasul, semakin kangen menggapai ridhonya Allah. Jadi tetangga yang mau umroh, wajib datangin. Doa kita untuk dia, sama malaikat diaminin. Malaikat doain kita untuk sama dengan dia. Iya, gunana teh. Ya, guys. Terus, yang kelima, sinergikan doa antara suami dan istri. Nih, ya, yang sudah bersuami istri, yang masih bersuami istri ya, yang masih single atau yang belum punya suami lagi, doanya samain dengan orang tua ya. Jadi, yang punya suami istri, doain samain. Ya Allah, semoga kita bisa berhaji di tahun ini. Samain doanya di pas tahajud teh, di sholat tahajud teh ya. Sinkronkeun tah. Terus, yang keenam, pasang gambar Ka'bah di dinding rumah. Ini tips nih agar kita selalu rindu sama Ka'bah. Pasang gambar, tapi punten, ulah gede-gede teh juga di masjid. Ya, bisa ngahalangan. Hayu dicoret-coret ku budak. Tak Ka'bah segede gaban tepekeun bener dinding sak gede dinding. Jangan. Yang penting ada kaligrafi yang indah yang mengingatkan kita untuk ingin selalu pergi ke Baitullah ya. Terus yang keberapa sekarang? Mintalah brosur dari travel penyelenggara umroh dan haji. Ini salah satu yang bisa termotivasi kita, yang bisa menjadi tips kita untuk selalu ingat dan pasti keyeng karena kita sudah udah minta brosur, udah ngasih DP, ini pasti tiap bulan bakal diteruskan. Daerah lamun teu mau kapan lagi kalau nggak sekarang. Maka dari itu, guys, sok dari sekarang mintalah brosur haji dan umroh ya. Agar niat kita sudah catat sama Allah, pelaksanaannya pun prosesnya sudah kita lakukan. Yang terakhir, tipsnya itu ikhtiar bekerja mencari nafkah yang halal. Ya, di rumah biasakan ingetin suami kita, ingetin anak-anak kita, ingetin istri kita. Kalau keluar rumah mau mencari nafkah misalkan, niatkan dalam hati karena mencari ridha Allah. Selalu ingatkan. Setidaknya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu udah diniatkan oleh Allah masuk dengan pahala yang paling gede. Gedenya apa? Syahid kalau nanti di jalan ada apa-apa. Ya, itu jadi ladang jihad kita. Jadi itu tips agar keinginan kita bisa menjalankan ibadah haji dan umroh bisa mudah tercapai dengan cepat ya. Lalu di termin yang ini amalan yang setara. Nah ini yang minggu pertama ada yang nanyain kalau sholat sunnah isyraq itu benar nggak sih pahalanya sama dengan umroh? Nah kan ini gitu ya kalau nggak salah ya, benar nggak Ibu Moderator? Betul Ustaz, dari Bu Hajah Leti waktu itu. Nah ini di sini ada ya. Jadi semoga dibahas satu ya. Jadi amalan yang setara dengan menjalankan ibadah haji dan umroh. Yang pertama melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid. Sebagaimana tadi ya dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat At-Tabrani mengatakan bahwa barang siapa bersuci di rumah lalu pergi ke masjid untuk menunaikan sholat fardu yang 5 waktu ini lalu berjamaah maka nilainya sama dengan ibadah umroh dan haji. Masya Allah. Lebarlah mau laki itu jamaah. Aduh, lebar pisan. Kalau cewek gimana Ustaz? Di rumah berjamaah aja sama suami. Boleh nggak ke masjid? Bagus, silakan. Tapi kemudian sama suami, gitu ya. Atau sama saudara yang lainnya. Ya. Terus yang kedua, amalan yang setara dengan ibadah haji atau umroh, birrul walidain.
Birrul walidain itu menghormati dan memuliakan kedua orang tua kita. Pernah ada salah seorang sahabat datang menemui Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah SAW, aku itu ingin berjihad. Wah, kata sahabat ini. Kata Rasulullah, tapi aku tidak mampu. Kata dia, kata sahabatnya, aku tidak mampu untuk berjihad. Sebab aku dalam keadaan yang kurang bagus untuk berjihad atau berperang. Kata Rasulullah, bertanya, Malik nanya sama sahabat itu, apakah orang tua kamu masih ada? Salah satunya, di antara itu ada ibuku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, muliakan, lakukan kebaikan untuk ibumu, ittaqullah, karena kamu bertakwa kepada Allah. Dan itu sama dengan nilai ibadahnya haji, umroh, dan jihad. Masya Allah ya. Jadi kita memuliakan orang tua guys, selain amal terbaik kata Rasulullah, ayun a'malu bi khair, ayun a'malu afdal. Itu selain daripada sholat pada waktunya, tetap disebutin birrul walidain dalam hadis itu. Ini berarti amalan yang terbaik nih. Jadi yang masih ada orang tua, sayangi mereka, perhatikan mereka. Setidaknya Anda di luar ataupun sedang jauh dari mereka, say hello dong, pagi-pagi tehnya, halo, lain yang status senang terparugu. OTW, apa namanya biasanya? Senayan City. Waduh, kayak misalnya OTW PPJ. Aduh, gaya pisan. Kali-kali mah tuh ada kalimat teh OTW silaturahim ke mama dan papa. Aduh, Masya Allah. OTW ziarah kubur papa mama, aku kangen. Allahu Akbar. Bisa nggak sih seminggu minimal 2-3 kali ziarah kubur ke makam ayah bunda kita? Soalnya Allah mengizinkan ruhnya untuk bertemu dengan kita ketika kita datang berziarah kubur pada makam mereka. Dan mereka sangat ingin didatangi oleh kita. Terkadang kita hanya yang sibuk karena kesibukan kita di dunia ini. Padahal Rasulullah mengatakan itu nilai ibadahnya sama dengan haji, umroh, dan juga berjihad di jalan Allah. Gitu guys. Yang ketiga, yang setara amalannya dengan ibadah haji umroh itu menghadiri majelis ilmu. Nah ini kayak gini nih, webinar. Karena masa corona, kita sieun ku coronanya. Pada corona mah tepaduli jeung urang juga natanya urang naon loba. Kita hanya terlalu wah Masya Allah. Membesar-besarkan sin corona, sin wah, sin kumaha, sin padahal maut mah Allah guys, halal. Maut mah lillahi ma fis samawati wal ard, kata Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Maut kita, hidup kita, ibadah kita itu niatkan karena Allah semuanya. Semuanya milik Allah. Mati itu hanya milik Allah. Corona mah ukur wasilah. Jadi tidak ada yang mati gara-gara corona. Memang takdir. Malaikat ijro yudongka. Waktu maut guys. Gitu ya. Oke. Gitu guys. Menghadiri majelis ilmu seperti ini adalah sama dengan atau setara dengan ibadah haji dan umroh. Yang keempat, yang setara amalannya, menunaikan umroh di bulan Ramadan. Pertanyaannya dan terkadang, nges apal nilai nasarua jeung ibadah haji, umroh di Ramadan teh naik semua hargana teh mahal gitu nya. Nah, ini bagi semua bagi pengusaha-pengusaha travel, janganlah dijadikan lahan bisnis yang luar biasa. Jadikan ini ladang ibadah juga untuk antum yang punya pengusaha travel ya. Jadi karena ibadah samain aja, kenapa atuh? Harus berbeda, apa bedanya? Kalau Ramadan itu apa namanya bulan yang diagung-agungkan, justru harus semakin murah. Bila perlu doakan mun oge boga travel jeung umrohnya, insyaallah di bulan suci Ramadan aya minimal hiji lah anu diumrohkeun gratis gitu. Ya, moderator nanti yang duluan umroh. Ya, jadi bulan Ramadan semakin naik harga travel umroh itu. Ini harusnya jangan begitu. Kasihlah kesempatan orang-orang yang memang ingin karena tidak kebagian haji, dia umroh di bulan Ramadan, harga yang sama dengan hari biasa atau bulan yang biasa ya. Jadi barang siapa yang berumroh di bulan Ramadan sama dengan haji ya. Lalu yang kelima, itu duduk di masjid. Nah, ini nih yang disebut oleh kemarin yang bertanya sholat isyraq nilai ibadahnya sama nggak dengan umroh atau haji. Nah ini. Jadi kalau kita duduk di masjid menunaikan sholat berjamaah subuh sebelum matahari, setelah duduk manis ya, duduk manis di masjid, berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, membaca Quran, pokoknya diisi dengan hal-hal yang memang ibadah kepada Allah. Ini sampai menunggu terbitnya matahari. 5-10 menit kita mengawali sholat 2 rakaat. Aruslan. Ya. Halo. Halo Aruslan. Halo.
Oke, kita lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu ya. Nanti kalau yang bertanya nanti di season yang terakhir setelah ini materi beres ya. Duduk di masjid, sholat subuh berjamaah untuk berzikir, lalu sholat 2 rakaat setelah matahari terbit, yakni waktunya syuruk. Nah, isyrok ini asal kata dari syuruk, ya. Syuruk itu waktu ketika matahari terbit, beberapa 5-10 menit lah, 5-10 menit kita menunaikan 2 rakaat sholat sunnah. Nah ini, kadang sebagian yang mengatakan kalau sholat sunnah 2 rakaat adalah duha, gimana? Boleh, silahkan. Dan memang dalam hadis itu disahihkan 2 rakaatnya itu adalah duha. Ya, di hadis yang lain dikatakan pokoknya 2 rakaat sholat sunnah aja, gitu ya. Pas matahari terbit, 5-10 menit setelah matahari terbit. Kalau tongkat itu, kalau tongkat ditancapin, Bu, itu ukuran si kelangkang itu sama dengan tongkat. Ya, itu ini kalau ingin bahasa pesantren. Jadi tongkat disimpan, lalu matahari terbit bagaimana caranya agar kita bisa sholat setelah itu? Itu tongkat itu ada, nah si kelangkang bahasa Indonesia. Bayangan ya, bayangan. Jadi kalau bayangannya itu setinggi tongkat, maka itu sudah bisa sholat 2 rakaat sunnah ya. Nah, itu sama dengan setara pahalanya dengan hajat umroh. Terakhir, berzikir setelah sholat, di setiap fardu sholat berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan nilai ibadah umroh. Masya Allah. Oh, ternyata ya. Halo guys, masih ada ini. Baik. Itu dulu aja, ya. Jadi itu yang bisa disampaikan oleh Uge.